Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dari kelas analisis dan visualisasi data. Kelas itu bisa menceritakan progres pertama untuk tes kami yang berjudul Business Intelligence Data Visualization for Digital Strategy. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farhanisa dengan NIM A0 dan juga teman-teman. Perkenalkan saya Anindya Wita dengan NIM 187231045. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang background and problem solving. Jadi diabetes di sini mempengaruhi lebih dari 930 juta orang dewasa di seluruh dunia pada tahun 2021. Nah, ini tuh diproyeksikan akan mencapai 483 juta pada tahun 2045 menurut Federasi Diabetes Sedunia. Di Amerika Serikat saja ada 37,3 juta orang atau 11,3% dari populasi hidup dengan diabetes menurut CDC. Beban ekonomi yang ditanggung sangat besar dengan biaya per capita mencapai 327 miliar dolar di Amerika Serikat saja. Hal ini bersumber dari Asosiasi Diabetes Amerika. Penyakit diabetes ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan institusi serius seperti penyakit kardiovaskular, ginjal, kebutaan, hingga amputasi. Hampir 1 dari 3 orang dewasa beresiko mengembangkan diabetes, tetapi tetap tidak terdiagnosis karena kurangnya intervensi prediktif dalam layanan kesehatan. Pendekatan tradisional manajemen diabetes lebih mengarah pada perawatan reaktif saja, di mana ini baru dilakukan setelah gejala tersebut muncul atau setelah komplikasi terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya alat data driver data di bidang kesehatan untuk memprediksi siapa saja yang beresiko, terutama dalam menangani penyakit kronis seperti diabetes. Sisi intelligence atau BI adalah seperangkat teknologi, proses, dan juga alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan juga menyajikan data bisnis. Outputnya, berupa dan juga data dengan menggunakan intelligence ini, kami dapat mengidentifikasi pasien yang beresiko tinggi sebelum kondisi mereka memburuk. Kemudian memungkinkan ini yang dapat mengurangi komplikasi dan juga biaya pengobatan. Baik, untuk data dari kami adalah berasal dari NHANES dari CDC di mana ada 200.000, kurang lebih ada 200.000 records dengan 22 atribut. Contohnya adalah diabetes, status, BMI, BP, kolesterol, lifestyle, income, dan juga education yang totalnya 22 ada di sebelah kiri. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah data cleaning, di mana data dibersihkan dengan cara mengatasi missing value, yaitu menggunakan man atau dihapus, lalu menghapus data duplikat, dan memeriksa outlier melalui Blockspot. Dan di sini, setelah dilakukan Blockspot, akan ada perbedaan tentang sebelum dan juga sesudah melakukan removing outliers. Selanjutnya, metode dan tools adalah dari data modeling menggunakan algoritma decision tree, supervisor machine atau SVM, dan naive Bayes. Untuk tools yang digunakan yaitu tools Microsoft Excel untuk pengecekan serta penghapusan duplikasi data, lalu ada RStudio untuk proses cleaning, untuk preprocessing dan juga permodelan, serta untuk alat visualisasi utamanya menggunakan Tableau dalam bentuk dashboard. Untuk data visualization yang dilakukan adalah sebagai berikut, di mana yang pertama adalah data analisis, yaitu menunjukkan hubungan status diabetes dengan faktor resiko. Ada BP, kolesterol, smoking, physical activity, stroke, and heart disease. Nah, untuk pertama yaitu physical activity, yaitu lebih rendah resiko diabetes. Yang kedua adalah ada smoker, yaitu lebih tinggi resiko diabetes. Dan yang terakhir adalah BP dan kolesterol tinggi, yaitu berkorelasi dengan diabetes. Dengan data analisis diabetes analisis dashboard bisa dilihat di gambar sebelah kanan.
Untuk selanjutnya adalah Patient Analysis Dashboard, di mana ini menunjukkan distribusi pasien berdasarkan gender, umur, education, dan juga income. Di mana di sini diperlihatkan yaitu usia tua lebih rentan terkena diabetes, dengan income rendah juga lebih beresiko, dan education lebih tinggi akan lebih sadar tentang kesehatan. Di mana data visualization yang digunakan dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Baik, kesimpulannya adalah bisnis intelijen terbukti mampu membantu CDC dalam menganalisis data kesehatan, memprediksi risiko diabetes, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan visualisasi interaktif dan model prediktif, BI dapat meningkatkan pencegahan, efisiensi layanan, serta kualitas kesehatan masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.